Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan untuk poin yang kedua, at-tariqu ila taubah. Kiat agar mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama tadi adalah mengikhlaskan taubat hanya karena Allah. Tidak ada tuntutan dunia dari taubatnya. Dia benar-benar ingin mencari ridha Allah dari taubatnya tersebut. Kemudian kiat yang kedua agar mudah bertaubat adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang apabila dia mencintai Allah, maka niscaya dia akan sangat taat kepada Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lengkapnya, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya rasa cintamu benar, jujur, maka niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya seorang yang mencintai kepada yang dicintainya sangatlah taat. Kalau seandainya dia cinta kepada Allah, maka dia pasti bertobat, meninggalkan maksiat dan kembali kepada ketaatan. Maka rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wal mahabbatul mahmudah hiya al mahabbatun nafi'ah wa hiya allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu wa huwa as-sa'adah. Rasa cinta yang terpuji adalah rasa cinta yang bermanfaat. Dengan rasa cinta tersebut dia memberikan manfaat kepada dirinya, yaitu bertobat dari maksiat. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Jawabannya ada beberapa cara agar kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Yang pertama yaitu ingatlah nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Maka niscaya kita akan mencintai Allah. Kita bisa melihat karena Allah. Kita bisa berbicara karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Kita bisa berjalan karena Allah. Kita bisa mengambil dengan tangan kita, mengusap, mengelus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memasukkan makanan ke mulut, ada gigi di dalam mulut, ada lidah yang mengunyahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana zalumun kafar. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu zalim dan berbuat kufur. Maka agar cinta kepada Allah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat yang lain agar mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah ingatlah tentang kasih sayang Allah terhadap hamba, terhadap kita. Kasih sayang Allah. Ini subhanallah ya para ikhwah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah Allah menutup dosa kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah Allah tidak membalas langsung satu dosa dengan satu siksa. Coba kalau Allah balas langsung satu dosa, satu siksa, niscaya tidak akan pernah kita bisa hidup dengan nyaman. Jadi rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya jelaskan, ada seorang yang bertanya, orang Arabi dari Badui datang ke Madinah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Man sayuhasibuni yaumal qiyamah?" Siapa yang akan menghisabku nanti pada hari kiamat? Kata Abdullah bin Abbas, Allah.
Allah yang akan menghisabmu nanti pada hari kiamat. Kemudian A'rabi ini mengatakan, Allah yuhasibuni yaumil qiyamah. Allah yang akan menghisabku nanti pada hari kiamat. Allah. Kemudian orang Arab ini mengatakan, idzan najauna. Kalau begitu kita akan selamat. Karena yang menghisab kita adalah Allah, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Karim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemberi maghfirah, Maha Mulia, Pemurah. Pasti kita akan selamat selama tidak melakukan kesyirikan dan mati di atas. Pasti selamat. Nah, dengan begitu kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum coba bayangkan dosa yang kita kerjakan itu dibongkar oleh Allah. Tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama Allah adalah As-Sittir, penutup aib. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nama Allah Al-Ghafur, penutup aib dosa. Karena salah satu makna dari maghfirah adalah dosa yang kita kerjakan tidak dibongkar oleh Allah baik saat hidup atau sudah meninggal. Bayangkan para ikhwah, kalau ada orang berbuat dosa dan dibongkar dosanya setelah meninggalnya. Alhamdulillah. Beda dengan orang-orang alim yang meninggal. Setelah meninggal malah terbongkar amal-amal salehnya yang dia sembunyikan selama ini. Ini enggak. Bayangkan kalau seandainya ada orang yang meninggal kemudian dibongkar setelah matinya amal-amal buruknya. Itu langkah buruknya. Makanya ketika seorang anak mendoakan Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara, atau Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka itu sebenarnya kita minta maghfirah untuk orang tua kita. Salah satu makna maghfirah adalah ditutupi dosa orang tua kita. Jangan dibongkar dosa orang tua kita setelah meninggal. Maka yang seperti ini membuat kita akhirnya cinta kepada Allah. Rahmat Allah sangat besar. Rahmat Allah sangat luar biasa. Ya. Subhanallah para ikhwah. Apalagi kalau dihitung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Bahkan tafsiran ayat ini surat Ibrahim, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata, wa ma lam tas'alu. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta dan apa yang kalian tidak minta, Allah kasih. Subhanallah. Itu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin rindu ingin bertemu dengannya. Ya. Ada seorang di media sosial, seorang orang Arab ditanya, apakah engkau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengannya, maka Allah akan rindu untuk bertemu dengannya. Lalu ditimpali, bukankah engkau pelaku dosa, banyak maksiat? Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahim. Itu yang membuat kita cinta kepada Allah. Dengan cinta ini mengajak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang merupakan ayat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat di sini. Allah memanggil para pelaku dosa dengan panggilan yang mulia. Wahai hamba-hambaku. Bukan wahai pelaku dosa, enggak. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini salah satu panggilan sayang, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat akhirnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Intinya, para ikhwah, yang membuat kita ingin bertobat adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga,
Agar mudah bertobat, yaitu bermujahadah, harus usaha. Kadang jungkir balik, kadang jatuh lagi, kadang terperosok lagi. Usaha terus pokoknya. Ya, selama berusaha, selama itu dia akan selamat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini Pak, para ikhwah. Ihsan. Ihsan itu yang kita cari. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan seperjuangan saya di pesantren tadi. Saya bilang, ayo kita kerja untuk pesantren ini dengan ihsan. Ihsan adalah dedikasi, pengorbanan untuk mengurus agama Allah di luar kewajiban. Itu namanya ihsan. Dan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kalau seandainya mengerjakan tugas wajib, itu bukan ihsan. Harus perlu perjuangan. Bertobat juga begitu, perlu perjuangan. Seperti yang saya ungkap tadi, yang anak muda yang akhirnya dia sampai dia bilang, "Ustaz, saya sudah kecanduan parah. Sampai kadang saya nonton sambil nangis, sambil istighfar, tapi masih nonton." Kecanduan parah. Jawabannya cuma satu, yaitu berusaha. Harus usaha. Sampai ada perasaan nanti Allah menyampaikan pada suatu titik, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Allah membencikan kepada kalian al-kufur, kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Sampai berusaha sampai pada titik Allah membencikan. Kita benci sendiri dengan maksud ini. Jadi meninggalkannya bukan karena terpaksa lagi, bukan karena berat, karena memang sudah benci. Saat itulah berhasil taubat. Harus usaha. Ya, harus usaha. Nih. Dan ingat para ikhwah, bertobat bukan hanya bertobat dari maksiat, tetapi bertobat juga dari ketaatan-ketaatan yang dilalaikan. Saya beri contoh, misalkan baca Quran. Ini setiap pagi di hadapan kita ada dua pilihan. Mushaf, HP. Habis sholat subuh pulang ke rumah, mushaf, HP. Kenapa kalau baca mushaf itu Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian hurufnya bayang-bayang, mata pedas, ngantuk, menguap. Sedangkan kalau HP cagat, ya, dan tidak terasa dia berjalan begitu. Maka ini perlu usaha, harus usaha. Usaha, selama dia berusaha, maka Allah akan beri petunjuk untuk kemudahan. Sampai dia tahap derajat muhsinin, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah benar-benar akan bersama orang-orang yang berdedikasi, berjuang di atas ketaatan, di luar batas kewajiban. Ya, dia akhirnya taatnya lezat begitu. Doanya lezat begitu. Tidak hanya sekedar antara azan dan iqamah sebentar, habis itu selesai, habis itu main HP. Ataupun di waktu antara asar dan maghrib di hari Jumat berdoa sebentar, selesai. Enggak, dia lezat di sepertiga malam terakhir, seperti perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Amalkan ini Pak, mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Beliau mengatakan, "Idza jalasta fi dhalamil lail," jika engkau duduk di tengah malam, baina yadaillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tas'alu laka hajat, meminta hajat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'mil akhlaqal atfal ma yad'uka hatta tu'ti ma yurid. Maka gunakanlah kebiasaan anak kecil. Anak kecil kalau minta sesuatu tidak akan berhenti minta sampai engkau kasih apa yang dia minta. Begitulah seseorang lezat berhubungan dengan Allah. Maka harus ada usaha, usaha bangun malam, tergopoh-gopoh kadang-kadang, 5 menit lagi azan langsung ambil wudu. Habis itu hari depannya 10 menit ada perbaikan, besoknya 5 menit lagi, karena itu tergopoh-gopoh, jatuh bangun. Dan itu yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha meninggalkan maksiat, rokok misalkan, usaha meninggalkan maksiat, main judi online misalkan. Dan saya mendengar ada selentingan bahkan yang sudah ngaji, Ustaz. Nah, ini nggak benar. Mana tauhidnya? Yang sudah ngaji main judi online, mana tauhidnya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, agar bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang mengingat mati dan tidak terlalu panjang angan-angan. Mengingat mati dan tidak terlalu panjang angan-angan. Nah, jangan-jangan mati nih, keluar masjid mati nih, tobat gini. Mungkin guring nih mati nih, ada bangun lagi. Kemudian kan ada sebagian orang tuh, ada penelitian di beberapa tulisan jurnal begitu, bahwa orang kalau tidur kemudian dia seperti jatuh gitu, kemudian dia kaget ketika tidurnya. Itu ada yang mengatakan Allahu a'lam benar atau tidak. Ada yang mengatakan sebenarnya kalau seandainya itu adalah takdir Allah untuk orang tersebut agar tetap hidup. Karena kalau seandainya dia jatuh dan tidak dibangunkan oleh Allah, maka dia akan mati. Dan itu sering terjadi pada diri seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mau tidur itu paling ribet dalam tanda kutip. Wudu dulu, baca Al-Quran, baca doa, zikir. Bandingkan dengan sebagian orang yang tidur dengan HP-nya, dan HP-nya yang dilihat yang haram. Dan ini sudah disentil oleh para ulama di zaman sekarang, di antaranya Syekh Abdul Razak. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari seorang muslim yang aturan tidur di atas zikir kepada Allah, ini tidur di atas melihat yang haram. Bagaimana kalau saat ini cabut nyawanya pada saat itu? Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ingat bahwa kematian tidak berbau. Kematian tidak pilih-pilih. Kalau sudah batasnya datang, pasti mati. Fadhilul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, "Al-maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir." Kematian tidak membedakan antara yang kecil dan yang tua. Baina sahihin wa marid, antara yang sehat dengan yang sakit. Qad yadkhulul mautu ila al-bait. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Fawajada man kana musinnan wa akhara maridan. Ada di dalam rumah tersebut orang tua. Ada yang sedang sakit. Kita kan begitu. Kalau sedang mengunjungi kakek, nenek yang sudah di atas kasur nunggu, dalam qalbu kita, stumat lagi kan. Ya. Paling stumat lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya mengatakan, faja'a ila man kana sahihan asahhu man fi wa syaban.
maka ternyata kematian datang kepada yang paling sehat di rumah tersebut dan paling muda. Makanya Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, itu yang paling pertama. Yang banyak mengingat kematian akan segera bertobat. Jangan mati nih, jangan mati. Memang pernah suatu saat nunggu di bandara, di lounge gitu, lalu datang orang, dia mengatakan, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Ustadz di sini. Saya biasanya cuma nonton di video dan seterusnya. Ini lagi makan. Kalau sudah begini dalam hati saya, pasti kada jadi makan nih, pasti bekesah sih dia. Ternyata benar. Ustadz, saya alhamdulillah mengenal dakwah sunnah karena mengingat mati. Berapa banyak orang yang bertobat gara-gara mengingat kematian. Maka siapa yang mengingat kematian, banyak mengingatnya, dia bukan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat. Yang kedua, qana'atul qalb, merasa puas kalbu dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa cara agar semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kesalahan-kesalahan dalam bertaubat. Kesalahan-kesalahan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang pertama di dalam bertaubat adalah menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat. Ini adalah kesalahan yang pertama. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, at-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda, kenagin, isukin, kenagin, isukin, isuk ampih merokok, isuk ampih sawer, sukanya wer, isukin, isuk ampih minum khamar. Ya, ini adalah sifatnya atau modalnya orang-orang yang bangkrut. At-taswif ra'su amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda adalah modalnya orang yang bangkrut. Maka jangan ditunda-tunda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-mubadaratu ila taubah min adz-dzambi fardun 'ala al-fawr. Bersegera bertaubat wajib, harus dilakukan segera. Wala yajuzu ta'khiruha, tidak boleh mengakhirkannya. Perhatikan baik-baik yang bekerja di instansi yang haram, perempuan berdandan, minyak wangi, bersafar tanpa mahram, berhentilah. Tidak boleh bekerja itu, hasilnya haram. Bekerja di instansi riba, berhentilah. Bekerja sebagai penari perempuan, dia penari di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bidu wanita, berhentilah. Ya, karena dia fardun 'alal fard, wajib untuk disegerakan dan tidak boleh diakhirkan. Fama ta'akhkharaha 'asa bita'akhkhur. Lihat, siapa yang mengakhirkan, dia bermaksiat dengan mengakhirkannya. Jadi dosanya maksiat, mengakhirkan bertaubatnya pun maksiat, 2 kali lipat. Fa idza taba min adz-dzambi baqi 'alaihi taubatun ukhra wa hiya taubatu min ta'akhkhurit taubah. Kalau dia bertobat dari dosa yang dia kerjakan tadi, maka dia harus bertobat juga dari satu dosa. Dosa apa tadi? Mengakhirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu kesalahan taubat yang pertama. Kesalahan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu merasa tidak memiliki dosa. Hah? Aku kan berdosa kayaknya. Muhammadan. Ya, enggak. Merasa tidak memiliki dosa, ghaflah dari dosa, lalai dari dosanya. Terutama para ikhwah, dosa-dosa yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersembunyi. Seperti apa para ikhwah? Dosa yang dinyatakan tersembunyi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti riya. Yang mana di zaman sekarang sangat mudah orang melakukan riya, memperlihatkan amal di hadapan orang lain ingin dipuji, meskipun dengan dalih hanya sekedar berbagi kebahagiaan, ya, ingin dipuji. Maka semakin tersembunyi semakin ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namal." Kesyirikan di tengah umat ini lebih tersembunyi daripada langkah semut. Maka hati-hati dengan riya, terutama saat beribadah. Misalkan di tanah suci, saya tadi tersontak ya dengan video. Jadi pada ikhwah saya sering mengatakan media sosial itu, kata para ulama, silahun dzu haddain. Dia adalah sebuah senjata yang mempunyai dua mata pedang. Kalau digunakan untuk kebaikan sangat baik sekali. Kalau digunakan untuk keburukan sangat buruk sekali. Salah satu yang menarik dari media sosial adalah kita bisa menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita juga bisa menonton kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu yang saya tonton dari Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili tentang perihal foto, dan ini nasihatnya untuk saya pribadi dan para ikhwah. Perihal foto, beliau ditanya, "Syekh, kalau ada orang yang meneliti secara ilmiah tentang perihal fotografi, dia benar-benar melepaskan hawa nafsunya dan keterikatannya dengan apapun, dia akan meneliti secara ilmiah. Apakah dia akan mendapatkan jawaban membolehkan?" Jawaban Syekh, tidak. Maka para ikhwah, nasihat untuk diri pribadi dan para ikhwah sekalian, jangan bermudah-mudah dengan fotografi. Walaupun seandainya, kata Syekh tadi, nisbat atau kadar seseorang kena keharaman dari foto itu 10%, maka itu sudah besar, dia berarti kena keharaman. Bagaimanapun itu termasuk daripada taswir, kecuali untuk sesuatu yang sangat diperlukan, foto paspor, foto KTP, foto ijazah dan selainnya. Adapun sebagian, dan saya termasuk di mana, kadang diajak orang ya bermudah-mudah, maka lebih baik dijauhi jika tidak memang untuk hal yang terpaksa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, salah satu kesalahan saat bertobat adalah merasa tidak punya dosa. Kemudian yang ketiga, salah satu kesalahan tidak bertobat adalah tidak mau bertobat karena takut terperosok ke dalam dosa lagi. Saya nggak mau tobat, Ustaz. Kenapa? Pernah saya tobat, kembali lagi. Jadi kayaknya main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keliru perasaan seperti ini. Karena yang tidak boleh adalah kita tidak mempunyai tekad untuk tidak kembali. Itu yang tidak boleh. Harus punya tekad untuk tidak mengerjakan lagi. Adapun terperosok untuk kedua, bertobat lagi, terperosok untuk yang ketiga, bertobat lagi, maka seperti itulah manusia. Ya, yang penting dia punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan kemudian kalau terperosok dia bertobat lagi dengan sebenar-benar taubat. Maka para ikhwah, sebagian orang melakukan kesalahan di dalam bertobat adalah takut untuk bertobat karena takut terperosok kembali.
Ya. Seperti misalkan saya malas sudah bertobat dari minum khamr. Sekali bertobat, minum lagi. Jadi saya sepertinya main-main dengan Allah. Sudahlah minum aja sekalian. Enggak usah tobat. Nah, ini keliru. Ya. Kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati Allah. Kesalahan taubat yang keempat adalah takut dicela oleh manusia, takut direndahkan oleh manusia gara-gara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam aniltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata anhu nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya, dan menjadikan manusia yang ridha tadi senang kepadanya akan murka kepadanya. Jangan takut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai takut bertobat gara-gara takut dicela oleh manusia. Yang kelima, yang terakhir dan yang bukan paling akhir, meninggalkan taubat karena takut kehilangan jabatan. Maka ini juga kekeliruan. Taib. Poin yang terakhir yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan taubat. Ya. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan taubat. Permasalahan yang pertama adalah ini sebenarnya permasalahan yang berkaitan dengan taubat, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara bertobat dari beberapa dosa. Cara bertobat dari beberapa dosa. Sebentar. Contoh, taubat dari meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Taubat dari meninggalkan sholat. Maka caranya adalah kerjakan 8 perkara tadi. Dia harus sholat, ya. Lalu Ustadz, sholat yang pernah dia tinggalkan bagaimana? Apakah dia qadha atau tidak? Pendapat yang lebih kuat, tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman, Innas salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sholat diwajibkan atas orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Maka pada saat itu waktunya sudah keluar dari waktu sholat yang sudah ditentukan. Dia tidak sholat dengan sengaja karena malas. Maka pada saat itu dia tinggalkan sholat yang sudah tertinggal dan dia bertaubat kepada Allah, tidak meninggalkan sholat lagi. Tidak perlu bayar kafarat, bayar sedekah, tidak perlu untuk setelah habis sholat wajib nambah sholat lagi, tidak ada seperti itu. Ya, tidak perlu bayar sedekah penebus dosa meninggalkan sholat dan bayarnya kepada ustadznya. Nah, ini tidak perlu. Ya, ada sebagian orang kadang-kadang setelah sholat wajib dia sholat lagi untuk menambal sholat yang pernah dia tinggalkan. Ini keliru, ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bertobat dari riba. Bagaimana caranya bertobat dari riba? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ingin bertobat dari riba, maka caranya adalah dia mengeluarkan apa yang ada di tangannya dari hasil riba. Kalau dia mengambil harta riba tersebut setelah mengetahui hukumnya. Adapun kalau seandainya dia mengambil harta riba tersebut dalam keadaan dia jahil, bodoh terhadap hukum riba, maka dia tidak perlu melepaskan dari dirinya harta tersebut. Saya beri contoh. Si fulan bekerja di instansi riba. Kemudian dengan hasil pekerjaannya tersebut dia bangun rumah. Apakah rumah ini wajib dia keluarkan? Dia lepaskan dari hartanya, entah dia berikan kepada kepentingan kaum muslimin atau bagaimana? Maka jawabannya, lihat apakah dia mengetahui hukum riba sebelum dia bangun rumah ini.
Kalau seandainya dia mengetahui hukum riba dan tetap dia bekerja di situ dan di hasilnya dia bangun rumah, maka ini rumah harus dilepaskan dari hartanya. Bukan disedekahkan ya, harus dilepaskan dari hartanya, bukan disedekahkan. Kalau dia membangun rumah ini dalam keadaan dia belum tahu hukum ribanya, maka pada saat itu tidak perlu dia lepaskan karena dia tidak tahu hukumnya. Dan di zaman sekarang susah untuk tidak tahu hukum riba. Ya. Wallahu alam. Kemudian bertobat dari zina bagaimana? Yang ketiga, bertobat dari zina. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara bertobat dari zina adalah dia melakukan yang 8 tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, pengertian taubat secara istilah syariat. Lalu dia benar-benar tidak melepaskan zinanya. Dia benar-benar melepaskan zinanya. Lalu wajibkah dia mengaku di hadapan hakim bahwa dia sudah berzina agar dirajam? Maka tidak wajib. Bagaimana yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirajam sampai mati? Itu karena setelah dia mengaku berkali-kali dan setelah ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Orang ini memang ingin dibersihkan dirinya dari perbuatan zina dengan cara dirajam sampai mati. Adapun yang sebagian orang berzina tidak perlu dia untuk memberitahukan dirinya kepada hakim. Bahkan kepada yang melamarnya tidak perlu tahu. Kalau perempuan. Kalau laki-laki juga begitu. Ya. Misalkan salon perempuan bertanya, pernah berzina enggak? Kalau tidak, maka saya terima lamarannya. Kalau pernah, saya tidak terima. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh dia memakai tauriyah. Kada pernah sekali. Ya. Ayo tauriyah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak wajib dia untuk memberitahukan. Nah. Lalu Ustaz, wanita yang dia zinahi apakah dia minta halal, minta maaf? Maka tidak perlu. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, ini yang bisa disampaikan karena waktu ya. Kita ingin masuk kepada sesi pertanyaan. Ada poin yang belum saya sampaikan, yaitu keutamaan bertobat, tapi dari yang sudah disampaikan tadi insyaallah sudah mencukupi. Saya sekarang mengalami futur dan saya merasa teman-teman seperti menjauh dari saya. Mungkin takut terkena pengaruh dari saya. Mohon doanya dan nasihatnya. Jawabannya adalah ketika sudah mau berhadir di majelis ilmu dan mengakui bahwa dia sedang futur, yakinilah itu petunjuk dari Allah. Mintalah terus petunjuk agar dikembalikan imannya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Habis itu wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah beri aku petunjuk. Bimbing aku kepada jalan kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Wallahi para ikhwah, jangan remehkan Al-Qur'an. Yang lagi galau, sedih, gelisah, turun iman, futur, lemah, malas, baca Quran. Meskipun tidak faham, Al-Quran mubarak, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW, penuh dengan berkah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, obat penyembuh. Itu futur, itu adalah permasalahan qalbu, penyembuh. Baca Quran. Saya pesan banget, jangan sampai ada lewat 24 jam mata antum tidak menatap ke mushaf, atau lisan antum tidak
melafadzkan hafalan-hafalan dari Al-Quran. Wallahi para ikhwah, ini tahaddusan bin ni'mah. Semoga Allah mengampuni atas cerita ini. Kadang karena pekerjaan di pesantren, kita juga sebagai suami ngantar anak, ngantar istri ke pasar, maka kadang-kadang harus ada dua pekerjaan. Apalagi yang sudah hafal 30 juz harus ada banyak murojaahnya dia. Maka kadang saya baca Quran, kemudian setelah itu murojaah di mobil. Baca Quran, mushaf, baca saja. Murojaahnya beda lagi di mobil. Maka itu sudah biasa kalau seandainya lagi nyetir harus murojaah. Harus ada usaha. Dan tidak ada kenikmatan kecuali itu. Bahkan kadang saya menyelesaikan murojaah saya satu surat di mobil. Jangan lepas baca Quran, para penenang qalbu, wallahi penenang qalbu. Yang sedang gelisah, resah, sedih, gundah, gulana, baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ingin taqarrab ila Allah mastata', artinya dekatkan dirimu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Wa'lam annaka lan tataqarrab bi syai'in ahabba ilaihi min tilawatil Quran. Dan tetapi ketahuilah, engkau tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan baca Quran. Itu apa para santri-santri ini, penuntut ilmu pemuda ini, pemula-pemula ini, ya, sibukkan dirimu dengan menghafal Quran sampai benar-benar mutqin. Ya, para ulama dahulu, Imam Nawawi rahimahullah dan juga Ibnu Jamaah dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, mereka tidak memperbolehkan seorang menuntut ilmu sebelum mereka menyelesaikan hafalan Quran. Hafal Quran, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, yang ingin hilang futurnya baca Quran. Karena dia adalah syifa lima fis sudur. Dia penyembuh di dalam kalbu dari syahwat, syubhat yang menyebabkan malas. Itu kan maksiatnya. Matanya yang tidak terjaga, telinga yang tidak terjaga, akhirnya malas. Bukan karena antum tidur malam, bukan. Maksiatnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama tadi adalah seseorang dia berminta kepada Allah agar benar-benar diberi petunjuk lagi. Yang kedua, baca Quran. Ya. Yang ketiga, cari teman yang saleh. Cari teman yang saleh. Kenapa? As-sahib sahib, kata para ulama. Teman itu yang menarik dia dalam kehidupannya. Nah, saya bekerja di titik-titik yang jelas instansi pemerintah. Setelah menuntut ilmu, hukum pemungut pajak itu tidak boleh. Apakah saya harus keluar? Iya, keluar saja. Ya, keluar, berhenti. Ya, berhenti. Wallahu a'lam. Ini yang menanyakan tentang badan tertentu, apakah instansi ribawi. Kalau ingin nanya secara pribadi lebih utama. Nah, orang yang pernah melakukan zina dan sudah bertobat serta hijrah, apakah benar Ustadz dosa zina itu seperti hutang? Maksudnya bisa jadi nanti anak atau cucu keturunan melakukan dosa zina juga. Apakah itu benar? Sementara orang yang sudah bertobat selalu mendoakan kebaikan untuk keluarga, anak cucu dan keturunan. Allahu a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada pelaku dosa, tidak ada dosa ditanggung oleh orang lain. Yang menanggung adalah pelaku dosanya. Di dalam agama Islam tidak dikenal dengan ada karma dalam dosa. Tidak. Yang melakukan dosa dia yang menanggungnya. Atas apa? Atas dosa apa? Keturunan-keturunannya mewarisi dosanya si fulan.
Kecuali kalau memang sang bapak, sang ibu yang berzina tidak bertobat, maka itu akan mewariskan kepada anaknya. Dia akan lihat orang tuanya, oh pekerjaan orang tua saya seperti ini, dia akan ikutan. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Ya, wallahu a'lam. Apabila ada seorang istri yang statusnya sudah ditinggal suami atau wafat, apakah dengannya itu sudah terputus juga kewajibannya sebagai seorang istri pada suami? Ataukah sang istri harus menikah dahulu? Lalu apabila sang istri ini ingin melakukan amalan kebaikan atas nama suami, bagaimana caranya? Apakah ketika seorang sudah wafat, misal suami atau istri, bagaimana ia mendapatkan pahala apabila tidak dikaruniai oleh seorang anak? Jawabannya adalah seorang istri ini tinggal oleh mati suaminya, tugas sang istri ini mendoakan suaminya, boleh bersedekah atas nama suaminya, tapi tidak mengapa dia menikah dengan laki-laki lain. Jangan memutus kebahagiaan. Ya, dia menikah dengan laki-laki lain tidak mengapa. Cuma jikalau ingin bersama suaminya di akhirat, maka dia tidak menikah dengan laki-lakinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'atu li akhiri azwajin, yang artinya seorang perempuan akan bersama suami terakhirnya. Makanya kalau tidak salah Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Ummu Darda, kalau engkau ingin bersuamikan aku di surga, maka jangan menikah setelah. Maka beliau akhirnya tidak menikah. Makanya istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhunna, mereka adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena tidak menikah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah seorang suami dalam keadaan sekarat. Kemudian dia panggil istrinya, wahai istriku, saya ingin engkau berjanji, ya, kalau saya mati maka jangan menikah lagi. Maka sang istri, agar sang suami tenang, tidak tambah sakit, maka dia mengatakan, iya saya berjanji, tidak menikah lagi. Ternyata meninggal. Sesudah meninggal, sang istri bingung. Kenapa? Umur masih muda, paras masih cantik, ikhwah-ikhwah di Masjid Al-Amin banyak yang menawarkan diri, sugih-sugih yang menawarkan diri. Apakah ini harus tepat janji atau tidak? Kalau tidak menepati janji, nanti kalau ketemu di surga bagaimana? Maka jawabannya, itu perjanjian yang tidak di atas kebenaran. Jadi tidak harus dia menepati janji tersebut. Dia berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya, dinafkahi lahir dan batin. Kalau nanti di akhirat dia bersama suami terakhirnya, lalu qadarullah, Allah bertakdir ini tiga-tiganya masuk surga. Suami pertama masuk surga, suami terakhirnya masuk surga, perempuannya, istrinya masuk surga. Kalau ketemu bagaimana? Hikamlah. Karena sesuai janji, ya. Maka tidak ada seperti itu di surga. Semuanya senang. Kalau bertemu dengan istrinya yang sudah dengan suami lain, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, ya. Tidak ada kemarahan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau seorang suami istri tidak punya anak, maka dia bisa mempunyai pahala setelah dia meninggal dengan cara dia berwakaf, dengan cara dia mengerjakan amalan-amalan yang 7 yang mengalir pahalanya selain anak yang saleh yang mendoakannya. Wakaf, membuat sumur, membangun masjid, mewakafkan mushaf, itu pahalanya mengalir terus sampai selama wakafnya dipakai. Wallahu a'lam. Jadi banyak jalan, kunci-kunci kebaikan menuju surga. Pernah mendengar dari salah seorang ustadz, adalah lebih mulia seorang muslim yang pernah berbuat maksiat lalu bertobat nasuha dibandingkan seorang muslim yang seumur hidupnya penuh dengan ketaatan. Maka
tidak perlu untuk dibanding-bandingkan seperti ini. Ya, kalau ingin mengunggulkan keistimewaan taubat yang nasuha, maka unggulkan saja taubat yang nasuha. Adapun dibandingkan dengan muslim yang penuh dengan ketaatan, tidak bisa atau belum saya ketahui ada dalil perbedaan.